Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bahasa Indonesia kita akan membahas ulangan harian yang pertama kemarin ya. Dari 20 soal pilihan ganda, ada beberapa soal yang sepertinya banyak belum paham. Yang pertama yaitu tentang hipernim dan hiponim. Nah, yang kedua yaitu jenis cerita fantasi, yang ketiga struktur cerita fantasi, yang keempat kalimat langsung dan tak langsung, dan yang kelima yaitu kata sambung urutan waktu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas poin 1 dan 2 dulu, yaitu hipernim dan hiponim, dan yang kedua jenis cerita fantasi. Baik, kita mulai dari jenis-jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini ada dua berdasarkan dalam kehidupan nyata. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Kalau fantasi total itu berarti dia fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama, tempat, ataupun peristiwanya itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Itu benar-benar dari rekaan pengarang. Yang kedua itu yaitu fantasi irisan. Nah, fantasi irisan ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama, tempat, atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Jadi kalau total itu seluruhnya ini seluruhnya ini berasal dari rekaan pengarang. Jadi tidak ada di dalam dunia nyata, dalam tempatnya, peristiwanya, mungkin namanya itu pun juga tidak ada di dalam dunia nyata. Itu fix semuanya, total benar-benar dari rekaan pengarang. Nah, kalau yang irisan ini dia masih ada kaitannya dengan dunia nyata. Dia menggunakan nama, tempat, ataupun peristiwa itu masih dalam kehidupan nyata, tetapi dalam segi ceritanya itu tuh berasal dari rekaan pengarang. Dia masih berupa fantasi. Yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Nah, kalau berdasarkan latar cerita ini juga ada dua, latar lintas waktu dan latar sejaman. Kalau latar lintas waktu ini ceritanya dua latar waktu yang berbeda, masa kini dan masa prasejarah. Kalau yang kedua yaitu latar sejaman. Latar yang digunakan satu masa kini, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Dari mana kita bisa membedakan antara kedua ini? Nah, dalam kedua ini kita bisa membedakan dari alurnya ya. Dari kita baca dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya dia ceritanya ini menggunakan dua latar yang berbeda, misalnya cerita itu menceritakan yang awalnya ini menceritakan masa kini, kemudian dia kembali menceritakan kejadian masa lampau, masa prasejarah gitu. Kemudian yang kedua yaitu latar sejaman, latar yang digunakan satu masa, yaitu masa kini, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Nah, jadi ceritanya ini hanya satu masa. Kalau dia menggunakan ceritanya itu latarnya masa kini, berarti ya hanya masa kini aja dari awal sampai akhir cerita itu menggunakan satu masa. Jadi masa kini aja, nggak ada yang masa lampau, nggak ada yang masa yang akan datang, itu nggak dicampur-campur, jadi hanya satu. Nah, untuk contoh seperti cerita fantasi yaitu kalian mungkin pernah menonton film Doraemon. Nah, Doraemon itu terkadang dia menceritakan dua latar waktu yang berbeda, bisa masa lampau dan masa yang akan datang. Itu di dalam cerita tersebut ada dua latar waktu yang berbeda. Kemudian di sini Bunda akan memberikan contoh tentang fantasi total dan fantasi irisan. Kalau yang fantasi total ini ceritanya ada yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Naga. Nanti akan Bunda kirimkan contoh ceritanya ini ke grup ya.
Kalau enggak, kalian bisa cari aja di internet cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Naga. Nah, contoh cerita tersebut itu disebut contoh cerita fantasi total karena seluruh tokohnya, ceritanya, dan latar peristiwanya itu merupakan fantasi, tidak pernah ada di dunia nyata. Jadi di sini menceritakan tentang kekuatan ekor si biru nataga. Cerita fantasi tersebut memang terinspirasi oleh keindahan dan keadaan Pulau Komodo, tetapi latar cerita dan isi cerita dalam cerita fantasi itu sama sekali tidak menggambarkan keadaan di Pulau Komodo, meskipun nama kerajaannya itu mirip, yaitu Tanamodo. Nah, Tanamodo bukan, tapi di sini menceritakannya tidak ada kaitannya dengan Pulau Komodo. Meskipun kerajaannya ini kerajaan Tanamodo, bahkan tokoh dalam cerita pun juga tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, untuk ceritanya nanti akan Bunda share aja di grup. Selanjutnya yaitu contoh cerita fantasi irisan. Nah, banyak ini ya cerita fantasi irisan. Yang pertama yaitu ada Belajar dengan Gajah Mada, Anak Rembulan, Berlian 3 Warna, dan Ruang Dimensi Alpha. Nah, keempat dari contoh itu termasuk contoh cerita fantasi karena ada kemungkinannya dan ada fakta dalam sejarah yang menjadi bagian dari cerita. Nah, jadi cerita-cerita tersebut itu diambil bagian dari kehidupan nyata, meskipun di situ ada fantasi, unsur-unsur fantasinya, unsur-unsur rekaan dari pengarangnya gitu, tapi tetap ya itu masih di dalam cerita fantasi. Selanjutnya contoh yang berikutnya yaitu cerita Belajar dengan Gajah Mada. Nah, ada bagian yang menceritakan pelajar sedang mengawati Candi Trowulan. Nah, Candi Trowulan memang benar-benar ada, pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit dikala Mahapati Gajah Mada bertakhta. Candi Trowulan ini benar-benar ada dan menjadi situs sejarah di Mojokerto. Nah, ini contohnya. Berarti kan kalau irisan itu ada kemungkinan ada di dunia nyata, tetapi memang ceritanya itu masih fantasi, masih hayalan, masih rekaan dari pengarang. Tapi untuk peristiwanya, mungkin untuk namanya, tempatnya, ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Seperti Candi Trowulan ini, memang dia benar-benar ada Candi Trowulan. Kemudian ada juga cerita fantasi Anak Rembulan. Nah, meskipun fantasi ada bagian cerita yang ada dalam kehidupan nyata, misalnya ada anak disuruh orang tuanya untuk membeli sesuatu di warung. Nah, ini beneran ada kan di dunia nyata gitu. Juga bagian dari sejarah ketika tempat diyakini menjadi tempat persembunyian pejuang dari penjajah Belanda. Nah, ini ada di dunia nyata, bisa terjadi di dunia nyata, tapi ini hanyalah rekaan dari pengarang. Selanjutnya, ini sudah ya contoh cerita fantasi total tadi. Nah, ini biasanya ini masih tentang yang cerita fantasi irisan. Biasanya dengan yang menjadi cerita rakyat itu di seluruh Nusantara mengandung cerita fantasi irisan. Ada bagian nyatanya, misalnya berkaitan dengan tempat yang ada saat ini. Ada pula bagian fantasi atau hayalan yang tidak bisa diterima nalar kebanyakan manusia. Nah, contohnya nih, misalnya legenda asal-usul Watu Ulo menjadi contoh cerita fantasi irisan karena ada bagian cerita nyata, yaitu ada batu yang menjorok dari darat ke lautan yang bentuknya itu mirip seperti ular. Ada pula bagian yang tidak nyata, yaitu ular
raksasa tersebut dilahirkan dari telur seekor ayam betina. Nah, ini kalian bisa baca cerita lengkap asal usul Watu Ulo, bisa kalian searching aja di internet, atau nanti kalau misalnya atau nanti Bunda akan carikan aja, nanti Bunda share ke grup. Itu tadi tentang cerita fantasi total dan irisan. Selanjutnya yaitu tentang hipernim dan hiponim. Kata umum. Nah, kata umum ini disebut hipernim. Kata umum disebut hipernim. Nah, hipernim ini berarti dia ruang lingkupnya mencakup banyak hal. Jadi ruang lingkupnya ini luas sekali. Kalau kata umum, hiponim. Kalau dia kata khusus, kata umum hipernim. Kalau kata khusus itu hiponim. Nah, hiponim ini berarti ruang lingkupnya yang maknanya ini lebih sempit. Kita lihat contoh bunga. Bunga ini merupakan kata umum atau hipernim. Nah, kalau mawar, melati, matahari, anggrek. Nah, ini merupakan kalimat khusus, ruang lingkup yang maknanya lebih sempit. Jadi kalau bunga ini masih umum, dia masih luas. Bunga apa? Kita masih bertanya-tanya kan, bunga apa? Akankah bunga anggrek atau bunga melati atau bunga mawar? Nah, itu kan masih umum kalau hanya kita menyebutkan bunga saja. Tapi ketika kita sudah menyebutkan bunga mawar, nah itu berarti dia sudah maknanya lebih sempit. Berarti dia hanya bunga mawar, nggak ada bunga lain. Bunga melati, bunga anggrek itu nggak ada. Tapi kalau hanya bunga, berarti bisa bunga mawar, bisa bunga melati, bisa bunga anggrek itu. Sampai di sini paham? Kalau belum paham silahkan untuk bertanya kepada Bunda. Pahami. Sampai sekian pembahasan ini, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.